shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is singing. Just a heartbroken bitch, high heel, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Baik, di sini terdapat banyak data yang bisa kita uraikan dan kita lihat. Saya akan tunjukkan data-data ini, data skincare dan juga jumlahnya. Yang kedua ada menata data. Kelompok kami sudah menerangkan dan menjelaskan bagaimana menata data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Ini adalah data-datanya yang sudah kami uraikan. Nah, untuk yang ketiga, membuat kategori kelas. Untuk menentukan jumlah kelas dari data yang telah kelompok kami dapatkan, bisa menggunakan rumus Q sama dengan 1 plus 3,322 log N. Maka diperoleh kategori kelas sebagai berikut. Q sama dengan 1 plus 3,322 log N. Nah, log N tersebut jumlah dari data yang telah kelompok kami dapatkan. Lalu, 1 plus 3,22 ini dikali dengan 1,477 yang hasilnya 4,90. Lalu 1 plus 1 ditambah 490 yang menghasilkan 5,90 yang dibulatkan menjadi 6 dengan syarat 2 pangkat Q, maka 6 dikali 2 pangkat Q yaitu 30. Nah, 26 ini dikalikan 2 lagi yang hasilnya 64. Nah, 64 ini lebih dari 30. Yang keempat adalah menentukan interval kelas. Setelah menentukan kategori kelas, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan metode interval kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T data terbesar dikurangi data terkecil, 326.200 dikurangi 4.500 dan selanjutnya. Jumlahnya 53.616,6 dibulatkan menjadi 53.617. Jumlah kelas 6. Didapatkan interval kelasnya yaitu 53.616. Melakukan perhitungan untuk setiap kelasnya. Setelah mengumpulkan data, membuat kelas dan menentukan interval serta frekuensinya, tahap perhitungan selanjutnya yang kelompok kami kerjakan adalah dengan mencari nilai tengah dan nilai tepi setiap kelasnya. Ini ada tabel, bisa dilihat ada kelas, interval, frekuensi, nilai tengah, nilai tepi, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Yang kelas 1 ada interval 4.500 dikurangi 58.117, frekuensinya 26, nilai tengahnya 31, 308,5, nilai tepinya 4.499,5, frekuensinya kurang dari 0, frekuensi lebih darinya 30. 1.926,5, nilai tepinya 58.117,5, frekuensi kurang darinya 26, frekuensi lebih darinya 4. Dan untuk kelas 3, 4, 5, serta 6, teman-teman bisa lihat di sini interval, frekuensi, nilai tengah, nilai tepi, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih darinya. Contoh tabel interval. Kelas yang terdiri dari 6 kelas, hasil interval sendiri ditentukan dengan metode interval kelas dengan menggunakan rumus data terbesar dikurang data terkecil. 53.617 hasil dari data yang sebelumnya dihitung dan ditentukan. Selanjutnya adalah penyajian data dengan menggunakan grafik. Dalam bentuk histogram, terdapat jumlah frekuensi dan interval harga yang sudah kami perhitungkan dan jelaskan sebelumnya. Terlihat di sini persentase data berubah-ubah. Ini menyatakan bahwa frekuensi juga berubah-ubah menurut data sebelumnya. Untuk kurva planogram itu hasil dari jumlah interval kelas tengah, karena kita mencari kelas tengah, jadi untuk kurva planogram itu dipakai dalam analisis ini.
Sedangkan untuk kurva Ogif itu memakai dua frekuensi, lebih dari dan kurang dari. Untuk yang kurva Ogif, posisinya sama dengan kurva histogram. I don't wanna feel how my heart is ripping. Like I don't wanna feel, so I stick to sipping.